swasembada energi, swasembada air. Air kita cukup, alhamdulillah. Banyak negara di Teluk itu Air aja nggak ada. Ya. air aja nggak ada. Ya, Saudi Arabia tidak punya air. Dia hidup dari desalinasi, Air laut. dari instalasi desalinasi, harganya 1 miliar satu. Dia punya nggak tahu 7, 8, 10 saya tidak tahu. Tapi kalau musuh dia, lawan dia Ngebom. menghancurkan itu 7, 8, Air. dia very bad trouble. Bahrain, Qatar, UAE sama juga. Tidak ada air. Even Iran air susah. Kita tinggal air kita manage. Kadang-kadang kelebihan air. Iya kan? Karena kita tidak mau kita sebetulnya ya sudah ribuan tahun tahu kok kalau hujan pasti banjir. Iya, iya. Tapi kita ya kan ini kita harus bangun sekarang ya. Kita harus waspada, kita semua eselon. Alam yang begitu baik dari Yang Maha Kuasa, jangan kita santai everything. Kita harus bangun. We have to be tough. Jadi ini wake up call. Tapi ini akselerasi. Jadi saya berniat, saya sudah kasih keputusan politik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, paling lambat 2 tahun kalau bisa, kita harus punya tenaga surya 100 gigawatt. 100 gigawatt. Ya. Nah, kita sekarang sudah bisa produksi sekitar, kalau tidak salah ya, 11 gigawatt dari dalam negeri saat ini. Kita masih punya pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 13 gigawatt. Jadi ini harus kita tutup. Tidak boleh lagi ada listrik dari diesel, terlalu mahal. Jadi kita, saya kira dalam waktu dekat 13 gigawatt bisa kita adakan. Jadi very soon kita tidak akan pakai diesel, solar untuk listrik. Itu penghematan kita pertama. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. Mau $200, ya kan? Terus lo orang kaya kok. Yang lain kita sudah bikin simulasi. Ternyata si yang naik motor, kalau dia pakai listrik, pengeluarannya tinggal 20%, 1/5. Jadi ini, this is our game changer. Ini game changer. Cina, Tiongkok, dia sudah punya 800 gigawatt. Dia the most advanced in tenaga surya. Untuk solar panel. Besar-besar. 100 gigawatt. Saya pernah ingat, saya nggak tahu ya, 10 tahun atau berapa tahun yang lalu saya di Beijing, siang-siang kuning. Kalau nggak salah sebelum Olimpiade itu. Oh iya. Smog. Smognya kuning siang hari. Kita nggak berani keluar. Ya, sekarang Clean. clean. Jadi dia very advanced. Dia punya hydro, kita punya hydro. Hydro lebih mahal dan lebih lama. Kita punya geothermal juga agak lebih lama. Kita punya kita bisa mini hydro agak lumayan, mini hydro. Tapi kita punya, kalau tenaga surya itu bisa cepat, dan yang kita punya keunggulan, maaf, saya diejek kan, ini presiden sawit. Ya, saya bangga, saya jadi presiden negara yang penghasil kelapa sawit terbesar. Dari kelapa sawit kita bisa menghasilkan solar. Bensin juga bisa. Dari kelapa sawit bisa bensin juga. Aftur juga bisa. Aftur dari kelapa sawit. Jadi we are in a better position than many countries. Tapi benar, 1 tahun ini kita harus benar-benar waspada. Ya, mau tidak mau kita harus semua merasakan, kita harus kurangi konsumsi BBM. Ya, tapi ya kita harus siap kemungkinan paling jelek, karena ya Iran kan dia mau bela diri. Cara dia bela diri ya dia harus tutup Hormuz.
Iya kan? Dan dia harus membuat istilahnya negara yang nyerang dia menyesal. Dan target dia ya, BBM, crude oil $200. Dia ngomong begitu kok. Tapi sekarang berkisar naik turun ya. 100, 110, 112. Karena juga masih banyak sumber lain gitu. Ya kan, masih. Tapi still bagi kita berat kalau memang benar. Kalau di atas, kalau pakar-pakar yang tim saya mengatakan kalau di atas 90, 95 itu berat bagi kita.